Apa kabar sahabat? Hari ini kita berjumpa kembali dalam video materi belajar fisika, dan hari ini kita akan membahas materi tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Sebuah materi fisika kelas 10 semester ganjil pada KD 3.2. Bersama saya Denny Rohendi, #inspirasi ganteng sahabat berbagi kebaikan. Poin materi yang akan kita pelajari ada 4. Pertama, besaran dan satuan. Kedua, pengukuran. Ketiga, angka penting. Dan keempat, notasi ilmiah. Untuk video kita hari ini, kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Dan untuk materi selanjutnya akan dipelajari pada video-video yang akan datang. Rekan-rekan, pada topik besaran dan satuan, sebagai apersepsi, mari kita perhatikan gambar di atas ini. Anda tahu ini adalah gambar gajah. Coba Anda deskripsikan tentang gajah ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Yups, pasti beragam ya cara penafsiran kita terhadap suatu gambar. Mungkin saja beberapa persepsi akan muncul. Yang pertama, ada yang menyampaikan bahwa gajah ini emosinya labil, kulitnya kasar, dan warnanya coklat. Sah? Tentu sah. Kemudian ada yang menyampaikan persepsi dia, gadingnya panjang, lebih tinggi daripada orang, dan tenaga gajah ini kuat. Kemudian di persepsi yang lain ada orang yang melakukan pengukuran, dia menyatakan tinggi gajah 2,5 meter, masanya 4 ton, dan panjangnya 5 meter. Nah rekan-rekan, deskripsi atau persepsi yang ini adalah deskripsi atau persepsi terhadap suatu besaran yang sifatnya non-fisis, artinya tak terukur. Kita tidak bisa mengukur seberapa tinggi emosinya, seberapa rendah emosinya, seberapa terang warna coklatnya, dan seberapa kasar atau lembut kulitnya. Sehingga persepsi yang ini cenderung lebih bersifat non-fisis, dan kita sebut sebagai besaran non-fisis atau tak terukur. Kemudian yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai deskripsi kualitatif, artinya bicara tentang kualitas gajah itu. Gadingnya yang panjang, tingginya yang lebih tinggi daripada orang, dan tenaganya yang kuat. Ini semuanya adalah deskripsi kualitatif. Sementara ketika kita bicara yang sebelah kiri, ini bicara tentang deskripsi kuantitatif, artinya bicara tentang nilai atau angka. Makanya di sini muncul tinggi, massa, dan panjang, yang masing-masing tingginya 2,5 sebagai nilai dan meter ini sebagai satuan. Begitu pula untuk massa dan panjang. Nah, rekan-rekan, tinggi, massa, dan panjang inilah yang kita sebut sebagai besaran fisis. Ya, besaran fisis ini adalah besaran yang dapat diukur. Ketika dia dapat diukur, maka dia akan menggunakan suatu alat ukur. Nah, di pertemuan ini, inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang besaran. Jadi, apa itu besaran? Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Misalnya, mengukur massa gajah. Nah, massa itu disebut sebagai besaran karena dapat diukur. Nah, besaran dalam fisika, rekan-rekan, itu kita bagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain, atau besaran yang ditetapkan dengan suatu standar baku. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, kita mengenal beberapa jenis besaran pokok. Saya menyebutnya 7+2. 7 besaran pokok berdimensi, 2 besaran pokok tak berdimensi. Apa saja yang 7 itu? Massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Apa saja yang 2 itu? Sudut dan sudut ruang. Masing-masing memiliki lambang besaran dan masing-masing juga memiliki satuan, serta singkatan dan dimensi untuk menyusun besaran-besaran tersebut. Kita lihat di sini, 2 besaran pokok terakhir tidak memiliki dimensi.
Lantas, apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Seperti bisa kita identifikasi, inilah rekan-rekan contoh dari besaran turunan. Kecepatan, mengapa kecepatan disebut sebagai besaran turunan? Karena bisa kita lihat dari satuannya. Satuan kecepatan adalah meter per sekon, berarti dia diturunkan dari besaran pokok yang satuannya meter yaitu panjang dan besaran pokok yang satuannya sekon yaitu waktu. Begitu pula dengan percepatan. Nah, ini silakan yang tanda tanyanya boleh dicoba diisi. Percepatan satuannya apa, dimensinya apa. Kemudian gaya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Usaha energi kalor itu satu dimensi, ya, satuannya adalah joule, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dan dimensinya adalah ml pangkat 2 T pangkat min 2. Begitu pula dengan daya yaitu watt dengan dimensi seperti terlihat di layar. Nah, untuk yang tanda tanya ini silakan kalian boleh anggap sebagai latihan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Pada saat ada besaran, pasti ada satuan. Besaran sesuatu yang diukur, satuan sesuatu yang menyatakan ukuran dari besaran. Contoh, meter, kilometer, kilogram, dan sekon. Jam berapa sekarang? Sekarang misalkan sudah jam 3 ya. Atau berapa jarak dari sekolah kalian ke rumah? Misalkan 10 km. Maka besarannya adalah jarak, satuannya adalah kilometer atau km, dan nilainya adalah 10. Nah, kalau untuk jam ya, itu biasa dinyatakan dalam sekon ya untuk waktu, tidak dengan jam yang internasionalnya. Kemudian, nah, nilai suatu besaran fisis dinyatakan dengan contoh rekan-rekan, massa emas itu 5 kali anak timbangan, panjang meja 2 jengkal gitu ya, ada jengkal ya, jengkal tangan kita. Nah, anak timbangan dan jengkal ini juga merupakan satuan panjang yang lain, spidol, jengkal, kaki ya. Kemudian, kalau kita menggunakan satuan-satuan yang tidak terstandar seperti ini, anak timbangan, jengkal, kaki, depak, spidol. Berapa panjang meja itu? 10 panjang spidol. Nah, itu kan jadi tidak umum rekan-rekan. Akibatnya, satuan menjadi terlalu banyak. Banyak versi, tidak bermanfaat, dan bisa menimbulkan kekacauan. Tentu seharusnya kita memiliki satu definisi yang sama tentang satuan, sehingga akan bermanfaat dan dapat diterima semua orang. Nah, hal demikian memerlukan adanya sebuah kesepakatan. Sehingga perlu ditetapkan standar, disepakati nama dan definisi. Tidak semua besaran perlu standar tentunya, karena jumlah besaran sangat banyak. Hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Nah, siapa yang menetapkan standar dan satuan ini? Nah, tentu adalah lembaga-lembaga internasional rekan-rekan. Ada BIPM, kemudian ke IBWM ya, Biro Berat dan Ukuran Internasional yang pusatnya di Cyprus, Prancis. Kemudian sebagai contoh ya, kita harus punya kesepakatan tentang waktu ya. Besaran waktu itu apa? Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu siang itu sama saja dengan sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup sejak dilahirkan hingga meninggal. Ini adalah definisi waktu yang tidak terstandar. Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik, contohnya rotasi bumi, revolusi bumi, dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian ya, ini menjadi tidak terstandar, maka harus kita definisikan. Ya, waktu itu besaran dasarnya apa? Maka satuan dasarnya didefinisikanlah sebagai 1 detik itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai, ya ini berapa nih angkanya? 9.192.631.770 kali periode osilasi dari atom cesium. Itulah yang disebut dengan 1 detik. Sehingga dengan kesepakatan ini ya, persepsi tentang waktu itu akan menjadi seragam.
1 detik di Indonesia akan sama dengan 1 detik di Amerika, 1 detik di Rusia, dan 1 detik di Kutub Utara sekalipun. Panjang. Nah, satuan panjang juga sama ya rekan-rekan. Nah, ini mengalami beberapa kali periode atau perubahan definisi. Pada tahun 60, 1 meter itu didefinisikan sebagai jarak antara 2 garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BIPM. Sehingga pada saat itu definisinya seperti ini. Kemudian berubah, 1 meter didefinisikan lagi 1.650.763,73 kali panjang cahaya oranye atau merah yang dipancarkan dari lampu Krypton 86 KR. Nah, sejak tahun 83 ya terjadi evolusi satuan panjang yang didefinisikan bahwa meter itulah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu sekian detik. Nah, dengan definisi terakhir ini pada tahun 83, maka didefinisikanlah bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa itu ditetapkan menjadi 299.792.458 meter per sekon, atau kita sering mengenal 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka 1 kilogram itu didefinisikan sebagai massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di kantor BIPM di kota Sepres dekat Paris, Prancis. Nah, itu 1 kilogram dan semuanya harus menyepakati sehingga 1 kilo di Indonesia akan sama dengan 1 kilo di negara-negara lainnya. 1 detik di Indonesia juga akan sama dengan 1 detik di negara lainnya. Begitu pula dengan 1 meter di Indonesia akan sama dengan 1 meter di negara-negara lainnya. Sehingga tidak akan terjadi kekacauan pendefinisian terhadap besaran-besaran yang dimaksud. Kemudian, sistem satuan yang digunakan ilmuwan di seluruh dunia itu kita sebut sebagai metric system atau sistem metrik, rekan-rekan ya. Nah, pada tahun 71 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau kita mengenalnya SI, Sistem Internasional. Ini tadi sudah kita bahas ya rekan-rekan. Ini adalah besaran-besaran pokok yang 7 tadi ya. Dalam versi sistem internasional, ini besarannya massa, panjang waktu, dan sebagainya. Nah, ini satuannya kilogram untuk massa, meter untuk panjang, dan detik atau sekon untuk waktu, dan lain-lain. Nah, ini adalah besaran-besaran dan satuan yang digunakan dalam sistem internasional. Kemudian ada juga besaran yang digunakan tidak dalam sistem SI, tapi dalam sistem Gaussian. Contoh, kalau dalam SI tadi massa itu kilogram, tapi kalau dalam sistem Gaussian massa itu adalah gram. Panjang itu sentimeter dan waktu itu detik atau sekon. Kemudian dalam sistem Inggris massa itu adalah slug, kemudian panjang itu kaki dan waktu itu adalah detik. Nah, jadi mungkin beberapa negara mengadopsi sistem-sistem khusus ya, tidak masalah. Yang penting kita sudah punya sistem yang terstandarisasi secara internasional sehingga akan sama untuk panjang, massa, dan waktu dimanapun. Baik rekan-rekan, ini ada contoh soal ya. Yang pertama, berikut pasangan antara besaran dan satuannya. Pasangan yang tidak tepat yang mana rekan-rekan? Menurut definisi rekan-rekan. Kecepatan, apakah benar satuannya meter per detik? Meter per detik, meter per sekon. Benar ya rekan-rekan? Oke. Gaya, apakah gaya kilogram meter per sekon kuadrat? Kita tahu gaya itu adalah F sama dengan M kali A. M adalah kilogram gitu ya, massa, kemudian A adalah meter per sekon kuadrat. Maka gaya adalah benar rekan-rekan. Kemudian energi, kita tahu energi itu adalah joule dan joule itu adalah W gitu ya. W itu sama dengan F ya, F kali S gitu ya. Berarti gaya kali perpindahan. Gayanya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, perpindahannya adalah meter, meter kali meter, maka benar. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian daya rekan-rekan, daya itu adalah P besar. Daya itu adalah laju energi, berarti W dibagi dengan apa? Dibagi dengan T gitu ya. W-nya yang atas kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan T, sekon gitu ya. Maka sekon kuadrat kali sekon, ini sekon pangkat 3 benar, tapi salah di bagian M-nya. Sehingga yang daya ini adalah keliru. Maka yang daya ini adalah salah karena bukan kilogram meter per sekon pangkat 3 harusnya, tapi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Momentum, rekan-rekan, momentum adalah P kecil ya, yang rumusnya itu adalah M massa
dikali dengan V. Massa itu adalah kilogram. Nah, benar rekan-rekan. V meter per sekon. Nah, salahnya di sini. Ini harusnya adalah meter sekon pangkat min 1, bukan meter pangkat min 1 kali sekon. Sehingga yang salah rekan-rekan, momentum ini salah, daya ini salah, energi, gaya, dan kecepatan adalah benar. Itu adalah contoh soal pertama. Kemudian kita lanjutkan rekan-rekan, contoh soal kedua. Pertanyaannya adalah, mengapa dimensi gaya adalah ml T pangkat min 2? Gaya memiliki simbol F. Dan dari hukum 2 Newton, kita ketahui bahwa persamaan untuk gaya adalah F sama dengan M kali A. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengidentifikasi bahwa F itu satuannya Newton, N. Sementara M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan A meter per sekon kuadrat. Dari satuan ini kita bisa tahu dimensinya apa. Maka dimensi kita gunakan kurung siku seperti ini, teman-teman. Kilogram, dimensinya kilogram itu adalah satuan dari massa dan dimensinya adalah M. Kita pakai kurung siku. Kemudian meter ini adalah dari panjang, dimensinya L. Kemudian sekon adalah waktu, dimensinya T. Karena ini di bawah ya sebagai pembilang atau penyebut, maka ini pindah ke atas jadi pangkat min 2. Sehingga dimensi dari gaya adalah mLT pangkat min 2. Inilah jawabannya. Oke, selanjutnya contoh soal ketiga. Tentukan dimensi dari besaran percepatan, tekanan, dan momentum. Nah, kita coba akan bahas yang percepatan. Kita bahas untuk tekanan dan momentum. Ini kalian kerjakan nanti di soal latihan. Kita bahas yang dimensi untuk percepatan. Satuan percepatan apa, teman-teman? Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Sehingga dimensi dari percepatan adalah, nah ini kita cukup tahu saja, boleh kita tulis dimensinya M, karena itu per, maka S-nya jadi pangkat min 2 gitu ya. Sehingga dimensi dari percepatan adalah, ditulis lagi dimensinya, M itu adalah meter. Meter itu besarannya panjang, dimensinya adalah L. Kemudian sekon itu adalah satuan dari waktu. Waktu itu adalah dimensinya T, sehingga LT min 2, teman-teman. Nah, maka dimensi dari percepatan adalah LT pangkat min 2. Oke, inilah soal latihan KD 3.2 untuk materi pertama besaran dan satuan. Silakan rekan-rekan kerjakan ya. Mudah-mudahan 4 soal ini bisa menjadi gambaran sejauh mana penguasaan rekan-rekan terhadap materi yang disampaikan. Oke, akhirnya salam juara, salam inspirasi ganteng. Saya punya satu quotes, sukses itu adalah memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Thank you, terima kasih sahabat berbagi kebaikan. Salam juara, salam inspirasi ganteng.